sedikit aja ya. Kalau banyak kalian harus bayar. By the way, di Busway ya, kali ini gue ada di Opera Entertainment. Nikita Mirzani ada program baru di Opera Entertainment. Apa itu programnya? Namanya adalah Nikita Mirzani Open BO. Kali ini bukan gue yang di BO, tapi gue akan mem-BO salah satu bintang tamu yang akan gue ajak ngobrol semalaman suntuk untuk mengulas segala cerita kelamnya dia, gimana dia bisa melakukan itu dan sebagainya. Dan pastinya di program ini akan ada kisah inspiratif yang bisa kalian pelajari dari sekian banyak bintang tamu yang kita datangi untuk menghibur kalian semua yang ada di rumah. Nah, kali ini gue akan mendatangkan salah satu bintang tamu dan ini real sesuai fakta, tidak dibuat-buat dan dia sesuai dengan profesinya. Kira-kira siapa? Ini dia. On it goes, round and round the rodeo. Breathing out air for a minute, taking my time to begin with. On and on. Halo guys, balik lagi di Opera Entertainment. Jadi gimana nih Bang Lukman? Kita Jadi malam ini kita dapat tugas spesial dari Kak Nikita. Jadi tugasnya apa sih tuh Bang Lukman? Tugasnya adalah mencari teman ngobrol. Temen ngobrol gimana Bang? Teman ngobrol dalam tanda kutip, ngobrolin tentang seputar pekerjaannya dia gitu kan. Dan kebetulan gua udah janjian lewat aplikasi, gua udah janjian sama salah satu orangnya. Jadi kita sekarang lagi di jalan untuk menjemputnya. Udah gak sabar gue. Udah nggak sabar. Mau ngapain sih nggak sabar? Ngobrol. Give me something, give me something. Give me something, give me something. Kayaknya itu tuh orangnya tuan. Mana sih Bang? Kita mikir dulu. Itu bukan sih? Iya itu. Itu ya? Iya. Jadi mikir. Tangannya keluarin dong. Jangan. Ya angkat Pak. Iya. Iya. Tanya coba, namanya Kila bukan? Halo, Kila bukan? Iya, Kak Lukman ya? Iya. Iya. Ayo naik. Berdua sih, Kak. Udah naik aja nanti kita Ya, obrolin naik di aja. dalam. Kamu di depan mana? Belakang. Hah? Belakang. Aku ya? Nggak bisa. Ya, Lo harus paham. iya. Gua harus ngobrol sama dia. Yuk. Sini duduk. Oke. Aduh. Gimana ceritanya kok bisa berdua sih, Kak? Ya. Tadi kan sama sendiri. Kak, soalnya mau nanya dong, ini apa deh? Apa? Kok merah-merah gini deh? Terus itu juga ini. Ini kamera dashcam. Jadi Dashcam buat tuh merah apa? kamera dashboard cuma buat rekam kita jalan aja. Jadi kalau misalkan nanti kecelakaan atau ditabrak, kita punya bukti. Kok gue berhenti nih lampu hijau anjir. Tapi ini nyala. Nyala karena kan merekam jalan. Oh, nggak ke sini kan? Enggak, ke depan. Rekam depan. Depan. Gila, baju lu kok buka gitu emang nggak dingin apa? Enggak, udah biasa. Serius lu? Ya. Kan biar Gede banget lagi. lebih mantap, Udah mantap. biar seksi. Gitu. Aduh, nggak tahan gue. Ngeliat apa sih Wan, nggak tahan? Itu Pak, Apa? yang menonjol. Tanya dong. Biasanya tuh yang nggak tahan-tahan gitu cepet banget keluarnya. Pak. Masa? Tahu aja sih gila. Lo paling suka gaya apa, Kil? Gue dogi. Doggy. Aduh, Dogi. Sumpah the best ya. Dogi itu Iya, terbaik loh, sumpah. Itu gaya ter the best kalau kata gue. Tapi gue punya satu gaya yang lebih enak selain Gimana? doggy. Apa tuh? WOT itu kan. itu apa? Woman on top. Udah di Lewan ya, berarti cuma gue doang ya, lo nggak ikutan ya? Lah, gue gak main dong. Gak bisa ngerasain. Ya, jadi maunya sendiri-sendiri apa langsung bertiga? Tuh, gue sendiri-sendiri lah. Nggak, gue nggak mau ngeliat dia telanjang. Nggak. Tapi gue duluan ya nanti ya. Enggak lah. Lo kalau main suka yang nggak ada suara berisik atau enggak? Kalau itu gue aja yang berisik. Lo yang berisik? Ya gimana sih Gimana sih, berisiknya? coba? Contohin Aduh dong. nggak mau, malu Coba. nanti. Contohin dong. nanti. Dikit aja suaranya, dikit aja. Ini anak boleh gue sosor gak sih? Jangan, Wan. Aduh, gue udah gak tahan anjing. Buru-buru banget sih. Serius gak? Kalau mau gue banget sih. Cila, gue mau nanya dong. Lu punya fetis? Ya. Fetis lu tuh gimana sih? Ada. Nah, gimana? Fetis gue, pokoknya cowoknya harus wangi. Satu. Aduh, Ah. gue udah masuk perut. Terus yang kedua tuh desah lah.
Apa? Gimana? Gimana? Ya desa-desa soalnya diem-diem. Oke Wan, lu kan wangi enggak nih Tapi Wan? nggak kayak gitu barusan kayak banci. Udah, lu kan wangi enggak? Desanya gimana coba Wan kasih contoh. Masuk kriteria dia desanya. Gue wangi kan? Gue wangi. Enggak, lu nggak wangi, Nih, desa nih, lu tuh. udah coba. Desa lu gimana desa? Desa. Jangan, maksudnya gue kasih tahu sih. Coba dong. Sini. Ntar disambut sama desanya dia. Oh, iya. Kita sambut-sambutan desa Iya, aja oke, ya. coba. Oke, ya. Gimana Man? Oh. Kagak guys, kagak. Jelek. Kalau gue sih Nah, lu gimana? Coba dong, desa lu gimana? Sedikit, colek Wan. Coba ya. Gimana desanya gimana? Aduh, Pak. Gila suaranya merdu banget. Gila nih. Suaranya itu loh, Pak. Tapi kalau menurut lu nih, ukuran itu penting gak sih? 50-50 sih. Ukuran Ukuran itu gimana? sama skillnya. Gila. Lu lebih milih ukuran atau skill? Ukuran. Kenapa? Iya, soalnya kayak lebih enak aja kalau masak. Kalau yang gede. Oke. Jadi Kill sebenarnya gua booking lu itu bukan buat hal-hal yang aneh yang tadi kita obrolin barusan, enggak. Jadi kakak gue pengen ngobrol sama lu. Tenang, kakak gue cewek bukan cowok. Dia pengen ngobrol sama lu, pengen ngobrol nanya-nanya tentang pekerjaan lu. Pokoknya seputar dunia lu deh gitu. Tapi gue tetap dibayar kan? Tetap tenang. Jadi nanti lo akan dibayar dengan sesuai Sesuai rate gue kan? sesuai rate lo yang udah kita sepakati. Nanti setelah ngobrol baru ketemu kita lagi. Tetap main jadinya. Ya kalau gitu nambah dong. Nambah. Nggak gini aja, lo ngobrol dulu deh sama gue. Habis itu nanti kita obrolin lagi gimana? Ya udah deh. Bener ya tapi ya. Benar. Udah sampai. Oke, sekarang gue udah kedatangan temen baru gue yang bakal gue wawancara. Ini adalah yang spesial banget yang bakal dikasih sama Oprah Entertainment. Ini udah sampai di pintu, kita jemput. Kita bukain. Shock nggak kira-kira? Hai! Halo Kak Niki. Ini teman kita yang mau ngobrol sama Kak Niki malam ini. Oh, Kenalin halo. Kak Niki. Siapa namanya? Kila. Kila. Ini adalah teman-teman aku dari Oprah Entertainment yang pura-pura jadi klien kamu. Sekarang boleh pergi. Selesai ya. Lo nggak bisa apa-apain, lo nggak bisa pakai kan? Nggak bisa. Karena malam ini gue yang pakai. Nih ya. Udah siap ditanya-tanya? Boleh ya. Ready? Kaget sih. Masa ready? Nggak kenapa-napa kan? Oke, let's go. Kita ngobrolin di situ. Let's go. Oke. Nah, kita ngobrolnya di sini nggak apa-apa ya, Kila ya? Iya, nggak apa-apa. Kamu pakai baju pendek, aku juga nggak mau kalah tuh. Oke, Oprah Entertainment. Kali ini aku kedatangan salah satu teman baru aku, namanya Kila. Kenapa ditutup? Malu. Kenapa malu? Hah? Ya udah nggak apa-apa. Nah, cerita dari awal jadi, I'm so sorry to say that, tapi aku harus bilang, coba dong ceritain tentang kenapa sih kamu memutuskan untuk menjadi seorang PSK. Gimana ya? Awalnya tuh iseng doang sih, maksudnya kayak lihat teman-teman kan, kayak teman-teman aku kan mostly emang udah banyak yang kayak gitu. PSK. Iya, banyak yang kerja kayak gitu. Terus kayak apa sih ini tuh kerjaannya tuh gimana sih sebenarnya? Padahal dulu tuh aku termasuk orang yang ikut merendahkan pekerjaan kayak PSK. gitu. Iya. Terus akhirnya aku kan kayak kepo gitu, coba deh aku kan nanya-nanya temen juga, terus akhirnya aku coba terjun di dunia kayak gitu. Akhirnya kayak aku mikirnya gampang juga ya dapet duitnya dari situ. Kayak ya ibaratnya lo cuma sekali ngangkang udah dapet duit banyak gitu. Terus ya udah tagihan sampai sekarang. Nah, Kela, umurnya berapa? Aku bulan depan 22. 22. Iya. Sebelum Kela jadi PSK, kesehariannya Kela apa? Aku dulu sempet kuliah, Sempat kuliah. Oke, terus? cuman terus stop. Terus aku lebih fokus ke ini kerjaan Ke profesi yang ya, baru. kerjaan aku sekarang. Terus udah mau mulai kuliah lagi nih.
Kenapa kamu memutuskan untuk berhenti kuliah dan memilih untuk menjadi PSK? Kalau dulu tuh aku termasuk orang yang gak boleh kemana-mana sama orang tua. Kayak lo abis balik dari sekolah ya udah langsung pulang. Kayak kalau misalnya ada tugas pun ya teman-teman lo yang datang ke rumah. Gak boleh gue kayak cabut gitu main atau kerjain tugas di luar tuh gak boleh. Jadi kayak pas kuliah tuh kan karena emang harus di luar kan. Kalau tugas juga harus di luar gitu. Terus kayak mikirnya kayak enak juga ya di luar. Ya udah. Bebas. Iya bebas. Akhirnya ya udah tuh. Tapi Kayla di keluarga tuh termasuk keluarga yang berada atau biasa aja? Aku ada, termasuk ada. Berada. Banget, iya. Kenapa Kayla tiba-tiba kepengen jadi PSK? Aku tuh kalau misalnya mau minta duit kayak harus ditanyain dulu buat apanya. Itu emang iya sih, kayak nggak masalah. Cuman kayak harus effortnya tuh harus bener-bener sampai itu. Terus kadang dikasihnya cuma sedikit dan itu buat 1 bulan lebih gitu. Sedangkan adik aku tuh kayak kalau mau minta langsung dikasih, nggak usah ditanya apa-apa tuh langsung dikasih. Kayak jadi dari situ kayak iya anjir dikasih banget. Terus kayak aku kecewa. Terus mutusin buat ini sendiri aja. Berapa bersaudara Kayla? Aku 2. Kayla nomor? Aku nomor 1. Kayla itu nama sebenarnya atau nama palsu? Nama palsu. Kayla, kira-kira keluarga tahu nggak profesi Kayla sekarang? Kayaknya tahu, cuman kayak mereka ya udahlah, karena aku emang udah bandel dari dulu. Kayak mungkin udah capek apa gimana nggak paham. Kayla itu keluar dari rumah udah lama? Udah lama banget. Sekarang ngekos? Ngekos. Kayla kalau boleh tahu ya, sebenarnya kalau boleh sedikit cerita, rumah tangga gue itu termasuk rumah tangga yang selalu dihancurkan oleh PSK. Tapi I'm never judging PSK, because karena gue pun bukan manusia sempurna, tapi PSK juga pasti punya pemikiran sendiri kenapa dia memutuskan untuk menjadi PSK gitu. Tapi ya whatever is it, rumah tangga gue hancur gara-gara PSK. But for me it's okay. Buat gue yang segala sesuatu yang sudah ya sudah gitu kan. Tapi gue suka aja gitu ketika gue punya teman baru kayak Kayla dan kita sharing kenapa Kayla begini segala macem. Nah, apa sih yang Kayla cari dari pekerjaan Kayla yang sekarang seorang PSK? Kayla tahu nggak kalau menjadi PSK itu secara tidak langsung Kayla merusak salah satu rumah tangga orang yang Kayla tidak pernah tahu? Tahu, cuman ya gimana ya? Kayak mau nggak mau ya gimana? Aku nggak bisa milih-milih orang juga kan? Betul. Masa iya kalau misalnya ini mau ditanya, lo udah punya istri belum? Kalau udah punya gue nggak mau. Bener. Kan nggak mungkin kayak iya, gitu karena my opinion, menurut aku PSK itu selalu menganggap semua laki-laki beristri adalah single. Ya kan? Jadi nggak bisa disalahin nih kalau seorang PSK ada, nggak bisa disalahin PSK-nya aja, tapi harus disalahin juga laki-lakinya kenapa mau, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya Kayla kalau menjual diri, biasanya Kayla tarifnya berapa? Aku kalau untuk short time-nya 1.3. Short time itu berapa jam? Short time itu Sekali ngecret? Iya, sekali. Walaupun misalkan ngecretnya lama, bisa 2-3 jam, tetap sekali ngecret bayarnya 1,3? Enggak, aku 1 jam 1 kali. Jadi Itu kalau belum keluar? Ya udah. Ya pokoknya sejam. Pokoknya bayar 1 jam, 1,2. Kalau long time? Kalau long time itu aku 3 sampai 6. Berapa? Itu 3,5. 3 jam sampai 3 sampai 6 jam. Apa sih yang Kayla cari menjadi seorang PSK? Duitnya. Sama pengalaman sih. Pengalaman. Pernah nggak Kayla waktu lagi jual diri ketemu sama tamu yang ganteng gitu? Pernah. Tapi ya mau profesional aja, mau baper apa gimana kan ya nggak bisa. Nggak bisa. Pernah ketemu tamu yang jelek banget nggak? Ada. Kayak mulutnya bau, badannya bau. Ada. Terus di sininya, daerah sininya bau. Iya, ada. Terus
Ngapain Kayla? Ya udah profesional aja. Paling aku suruh ya Mandi mandi dulu pertama. Oh, suka mandi berdua nggak? Aku enggak. Nggak suka mandi kucing? Biasanya kan tamu suka aneh-aneh, karena Iya. kan dia bayar. Jadi Kayla harus nurutin apa kemauan dia. Enggak, cuman kalau pas aku kan sistemnya DP ya. Oh DP dulu. Aku DP Jadi dulu, aku by nggak bisa. call. Enggak, kebetulan aku tuh mainnya di platform Twitter. Baru tahu aku. Oh iya, ada ya? Ada. Terus, Jadi DP dulu. iya, aku intinya DP dulu. Terus aku kasih rules-nya, gini-gini apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nah, menarik. Yang nggak boleh apa? Kalau mau booking Kayla yang nggak boleh apa? Aku nggak mau anal, itu pertama. Pantat. Oke. Itu terus aku nggak bisa cim, aku nggak mau. Kissing nggak mau. Cim itu come in mouth, serotnya di mulut, nggak. Asih. Terus? Udah itu aja sih. Yang mau? Yang mau aku chief boleh, Oke. terus aku threesome boleh. Aku sebadung ini ya. Mungkin kata orang aku Badung. Huru-hara lah atau sebagainya. Tapi gue gak pernah threesome loh. Tapi jarang sih emang ada yang mau. Tapi enak ya? Ya enak atau enggak tergantung sih, cuman emang Maksudnya- susah. Maksudnya threesome itu ceweknya 2 atau cowoknya 2? Bebas. Jadi dia boleh bawa temen? Atau kamu bawa temen? Terserah, kalau misalnya aku ya paling aku cariin dulu siapa. Kalau coba kasih tahu aku dong kalau bertiga itu gimana? Serius. Aku belum pernah. Serius. Aku kebanyakan keseringan cowok-cowok ya, aku cewek sendiri. Jadi ya udah ya. Jadi kamu pernah dong dimasukin di itu kamu 2 batang? Enggak, ya jadi yang satu misalnya lagi aku. Oh, kamu SpongeBob. Nah, Terus yang satu SpongeBob. masukin. Aduh, pegel gua. Wah, ini keren loh. Maksudnya kalau berempat Enggak. belum, cuman Tiga aja. Tiga aja. Iya. Katanya pernah ketemu sama temennya nyokap, emang ya? Iya. Jadi waktu itu kan aku kebetulan dapat klien ya kan, terus dia tuh lagi ke kamar mandi, HP-nya ditinggal, terus aku nggak sengaja ngeliat pop up chatnya gitu, tuh ada grup, salah satu grup, tuh aku tahu banget itu grup kantornya mama kan. Terus ya udah, terus aku tanya, sorry, kerjanya di ini ya? Terus dia bilang iya. Kok lo tahu? Terus soalnya nyokap gue juga. Terus kayak ternyata tuh cuman beda Lantai. lantai. Dia lantai 16, nyokap gue lantai 19 di gedung yang sama. Kayla, kenapa? Kenapa kamu memutuskan untuk jadi PSK kalau kamu terakhir dari keluarga yang berada? Apakah kamu butuh kepuasan untuk lahir batiniah kamu atau apa? Enggak juga sih sebenarnya, karena duitnya aja. Emang orang tua kamu nggak bisa kasih kamu duit? Enggak, jadi aku harus bener-bener harus effort banget dulu, dan dikasihnya itu cuma 300, dan itu bisa sebulan sampai sebulan lebih. Berarti kamu bukan dari keluarga berada dong? Maksudnya in the between? Enggak, sebenarnya ada banget. Cuman dia itu kayak dia tuh enggak Pelit? Ya, bokap tuh kayak dia pelit gitulah. Pernah nggak kamu jual diri terus kamu ketemu klien yang kamu tuh enjoy banget, menikmati banget setiap apa yang dia lakukan? Ada, sampai aku pernah dia sempat nanya lagi kan, mau lagi nggak? Aku kayak ya udah oke, tapi aku nggak bayar nggak apa-apa. Oh, Sampai sempat mau nggak dibayar juga. nggak apa-apa. Heeh. Oh, sih. Kamu udah berapa lama di profesi ini? 2 tahunan lah. 2 tahun. Dari 2 tahun kamu menjadi PSK, apa yang sudah kamu dapat? Aku tuh boros banget, bukan tipe orang yang ntar kalau misalnya dapat ini gue mau nabung buat nyicil mobil misalnya atau gimana gitu. Aku nggak kayak gitu sih, maksudnya kayak emang kalau misalnya ada duit ya udah hedon, beli apa, baju kayak HP baru apa. Kamu mangkal atau enggak? Enggak pernah mangkal. Jadi on Twitter. Kamu pernah ketemu klien yang royal banget nggak? Kan tarif kamu 1,2, 1,3. Terus tiba-tiba kamu dikasih 5 juta, 6 juta, 10 juta. Enggak sih, pernahnya malah dia nge-booking
Terus begitu aku nyampe sana, dia cuman kayak mau ngeliat aku doang dan udah. Ya udah lo cabut nih, gue bayar full. Udah gitu. Gitu doang pernah. Tapi kan sekarang kalau jadi PSK suka ditangkap polisi, kamu nggak takut? Takut sih, tapi untungnya Siapa tahu kamu misalkan nanti kamu dijebak gitu, pura-pura tiba-tiba kliennya aparat gitu. Apa? nggak tahu sih, belum pernah dan jangan sampai lah. Gue udah pernah. Karena gue bukan PSK ya. Gue I don't know what happened with my life before in like 5 years ago gitu. Kayak gue tuh pernah ya, it's long story ya. Tiba-tiba gue padahal ketemu temen ya di salah satu hotel, dibilangnya gue PSK. Dan akhirnya jadi berita gede banget yang dibilangnya gue adalah Nikita prostitusi online, but I never do that in my life, you know. Tapi itu adalah pengalaman hidup gitu. Nah, kalau misalkan terjadi sama lo, kalau gue kan jelas-jelas bukan PSK ya kan. Tapi gue hanya ya I don't know lah, gue nggak bisa ngomong apapun. Tapi seiring berjalannya waktu sudah terbukti bahwa gue bukan seperti itu gitu. Karena kalau lo kan yang udah jelas-jelas PSK nih. Kalau misalkan lo dapat hari sial gitu kan, tiba-tiba lo ditangkap polela gitu, terus lo mau gimana? Nggak tahu sih, nggak pernah mikir sampai situ. Nggak pernah ya? Iya sih, iyalah jangan Ya, pernah. selalu mikirnya yang baik-baik aja. Bener, lo jangan pernah, gue kasih tau ya, lo jangan pernah mikirin sesuatu hal yang buruk, karena ketika lo memikirkan suatu hal yang buruk, hal buruk itu akan Kejadian. terjadi sama diri lo. Gitu, jadi kalau lo punya hidup, lo pikirin semua yang baik-baik, yang indah-indah gitu. Walaupun nanti terjadinya akan menjadi nggak indah, tapi itu adalah hidup. Hidup itu adalah risiko, hidup itu adalah pilihan, hidup itu adalah pengorbanan. Ya. Oke, pernah hamil nggak atau aborsi? Untungnya nggak pernah. Jadi lo selalu safety Iya. sex. Jadi lo selalu bawa kondom kemanapun lo pergi. Masa sih? Coba gue lihat. Aduh, Boleh? Dilihat Boleh. ya? Oke. Oke, kita lihat tasnya Kayla. Oke, ada handphone. Lo biasanya sehari bisa ngeladenin berapa klien? gue paling banyak 3. 3? Anjir, lu nggak pegal selangkangannya? Dan itu nggak tahu kenapa ya, rata-rata pada cepet-cepet. Oh ya? Iya. Tua Bangka ya? Oh iya benar. Ada kondominium. Ini rasa entobeli. Entah. Iya. Oke. Wow. Ini ada pelicin. Ya, ini kalau misalkan perempuannya tidak becek, ya dibantu sama ini atau lu udah langsung digituin ya kan? Biasanya Iya. gitu kan, atau nggak di. Tapi lu pernah nggak dapet tamu yang suka jelly.com duluan? Lu dijilat-jilat gitu, sampai lu mengiung-iung kayak ego. Pernah nggak? Pernah. Lu salah satu perempuan yang suka dijilat-jilat nggak? Nggak terlalu suka. Nggak terlalu, wah gue suka banget, anjir banyak banget kondomnya anjir. Tuh, 4. Berbagai rasa ya cuy. Oh, iya. Ini, wah banyak banget. Ya perempuan biasalah, pagim. Tapi lu emang safety sex banget ya. Gue appreciate banget, maksudnya lu masih mementingkan kesehatan diri lu sendiri. Lu nggak punya, dia ada vibrator juga untuk, ini untuk memeo. Iya kan? Gimana sih cara pakai? Anjing. Wah, tuh. Wih. Ini udah dicuci belum sih? Udah lah. Gila ini. Ini sih kalau dikenain klitoris sih mengejelinjang, atau enggak? Lu beli di mana ini? Itu di online shop banyak. Terus emang ada, lu pernah dapetin tamu nggak yang kepengen misalkan lo orgasme duluan? Ada. Jadi lo pengen sendiri by yourself? Ada yang kayak gitu. Oh ya? Iya. 22 tahun, lo menikmati nggak yang namanya seks? Ini matinya gimana dah? Jadi lo pernah dapetin yang kayak misalkan gadun pengen lo main sama diri lo sendiri dulu gitu? Pernah. Terus dia ngeliatin baru dia berdiri gitu. Lo pernah nggak nemu tamu yang aneh banget menurut lo? Kayak dia bisa ejakulasi dini, lo belum ngapa-ngapain dia udah ngecert. Enggak sih. Enggak mau rugi ya? Semua maunya masukin dulu. Pernah nggak lu nemuin tamu yang cepet banget masuk langsung keluar? Sering. Oh ya? Berarti memeo lu ngempet dong? Banyak yang bilang sih masih sempit. Oh ya? Waduh, kacau nih. Ya.
Oh jadi lu bisa sehari 3 kali? Paling banyak Paling banyak, paling dikit? Satu. Tapi itu short time, long time? Kalau long time gue cuman 2 sih paling, karena kan long time ya lama. Lama ya? Biasa kalau long time tuh bisa berapa kali main? 2-3 kali. 2 kali, 3 kali tapi 8, berapa tadi? 8 juta? 3,5. 3,5, 2-3 kali. Waduh. Tapi rata-rata nggak kayak gitu. Rata-rata Paling cepet semua ya? Kayak cuman sekali doang. Habis itu udah ngobrol-ngobrol, minta ditemenin. Asik. Lo pernah main sama cewek kan? Berarti lo bisek. Iya, gue bisex. Cewek ada yang bayar lo juga? Ada. Oh ya? Kalau main sama cewek tuh gimana? Coba gue Ya penasaran. itu, kalau nggak pakai. Ahai! Ya kalau nggak pakai vibrator ya gesek-gesek kayak gitu. Ini gunting, gaya gunting. Iya, gunting-guntingan. Kalau dibayar sama cewek berapa? Sama aja atau tarifnya beda? Beda sih. Itu aku lebih kayak misalnya 2 juta nih, ya udah serah deh sampai kapan. Tapi nggak nginep ya. Ya itu. Soalnya sama cewek tuh kadang cuman lebih banyak ngobrolnya daripada kayak gitu kan. Berarti lo pernah jeli-jeli itu, memang. Gimana rasanya? Ya gitu. Lu tuh condong kemana sih? Ke cewek apa ke cowok? Nah, gue masih lebih condong ke cowok. Terus waktu Tapi kalau saat disodor-sodorin cewek ya mau. Waduh. Iya, ibaratnya gitu. Tapi milih-milih juga. Iya. Terus kalau misalkan lo ketemu cewek itu minta dijilatin, lo mau? Mau. Apa yang lo bayangin saat itu? Ya, nggak ada. Iya, sange juga gue. Karena liat dia naked. Apa yang bikin lo sange? Cakep aja gitu badannya. Pernah nggak lo nemuin cewek yang bau memaunya? Enggak sih. Enggak. Bingung nih. Kela, lo mau sampai kapan jadi PSK? Nggak tahu, belum tahu ya. Tapi emang karena gue udah mau kuliah juga, mau bener lah istilahnya. Jadi kayak mungkin nggak lama lagi bakalan udahan. Ada nggak rasa penyesalan dalam diri lo selama lo menjalani profesi ini? Nggak ada. Nggak Karena ada? gue lebih nyari pengalamannya sih. Aduh, gua tuh orang paling apa ya? Gue tuh orang paling tidak mau judging sebetulnya. Apapun pekerjaan kalian, apapun profesi kalian, ketika kalian menjalani itu dengan penuh kesungguhan gitu, ya jalanilah selama tidak merugikan. Walaupun sebenarnya menurut gua, ini mohon maaf ya, menurut gua PSK adalah pekerjaan, ya bukan pekerjaan yang gimana ya, karena gue banyak banget nih bukan berteman, kayak gue banyak banget bertanya, gue sharing, atau gue mendengarkan cerita orang dari seorang PSK. Gue tidak berani menjudging karena diri gue pun belum sempurna. Tapi maksud gue dengan adanya orang-orang seperti lo sebetulnya bisa mengganggu rumah tangga. Tapi balik lagi kita tidak bisa menyalahkan perempuannya saja, laki-lakinya juga harus disalahkan ya kan, karena tidak akan ada PSK kalau tidak ada laki-laki gatel. Gitu. Ya enggak sih? Iya benar. Pernah nggak lo ketemu sama tamu yang nggak mau pakai kondominium? Banyak lah. Terus lo nolak atau gimana? Nolak karena itu di salah satu rules gue harus pakai. Kalau misalnya lo nggak mau ikutin rules gue, silakan cari yang lain aja. Pernah nggak lo digebuk gitu? Atau misalkan dia bisa ereksi ketika dia melakukan hal-hal kasar gitu ke perempuan? Lebih ke kasarnya gimana nih kalau kayak BDSM gitu? Pernah? Gue emang suka. BDSM yang yang menurut lo paling sakit? Di spank tapi kan dia pakai kayak rope tali gitu. Itu kan perih ya. Iya itu sih. Diikat-ikat nggak? Iya dong. BDSM yang menurut lo paling nikmat? Iya itu diikat-ikat kan gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya udah enak aja gitu.
Gue bingung nih kalau orang, tapi gue suka kejujuran dia. Gue appreciate banget orang yang mau bercerita tentang pengalaman hidupnya. Yang orang banyak kan munafik, ngerti nggak lo? Iya. Gue nggak suka yang munafik itu. Toh, misalkan ya walaupun dibilang PSK tidak merugikan orang lain, sebenarnya ada merugikannya. Tapi itu balik lagi ke individualnya masing-masing. Kita nggak bisa judging lah. Cuman Tuhan aja lah yang bisa mengejat seorang. Kan dia yang nyiptain kita, bukan kita diciptain sama manusia, ya kan? Gue mau lihat tangannya. Katanya tangannya ada penuh dengan sayatan dari benda-benda tumpul lah. Nah ini ada. Bukan tumpul. Silet kaca. Ini gue pakai cutter yang baru itu loh. Cutter. Waduh, kenapa lu banyak sayatan begini? What happened with you? Jadi Coba lihat yang ini. nggak ada. Gue cuman di sebelah sini aja. Kenapa? Jadi selama gue BO, ini gue banyak kayak ada temen-temen gitu kan yang emang sering gue ajak nongkrong. Terus kayak gue makin lama tuh kayak ngerasa makin dimanfaatin sama mereka. Kayak mereka tuh cuman mau duit gue doang. Kalau misalnya gue lagi nggak ada nih, mereka nggak tahu juga kemana. Terus itu satu. Kayak gue lama-lama capek kan kalau gue lagi nggak ada duit. Masa iya gue nggak punya temen? Masa iya cuman mereka datang kalau gue lagi ada duit doang? Itu satu. Terus yang kedua, sama mantan sih waktu itu. Jadi mantan gue ini tahu gue BO. Terus emang pas waktu gue pacaran sama dia tuh udah nggak BO, cuman kayak kalau misalnya mau jalan atau apa tuh duit yang keluar dari gue. Jadi kayak dia cuman ya mau kondo doang. Kenapa mau? Ya bucin gimana ya? Udah bucin goblok. Emangnya enak? Enggak juga. Kenapa mau? Ya udah bucin. Susah. Jadi setiap apapun itu mau pergi kemana, mau makan di mana selalu yang keluarin duit. Akhirnya lo menyiksa diri lo sendiri. Terus kayak enggak, gue udah putus karena ketahuan. Jadi waktu itu gue lagi bener-bener nggak ada. Terus kayak gue kayak mikir, aduh BO lagi apa ya? Ya udah akhirnya gue BO lagi, ketahuan dia, putus. Ya udah dari situ gue kayak frustasi. Dari kapan sih Kayla hilang perawan? umur 17. Kenapa? Pas 17. Kepo aja sih. Pengen tahu rasanya. Terus udah tahu rasanya? Oh ya udah. Enak. Enak lah. Emang Kayla tuh salah satu orang yang bisa menikmati seks? Tergantung. Kadang mut-mutan juga. Kalau misalnya lagi mood ya nikmatin, kalau enggak ya kayak cuman ya udah. Kayla, sempet nggak Kayla ke psikiater atau apa gitu? Sempat waktu awal-awal putus tuh nggak pernah stop 2 minggu full tuh langsung ke psikiater terus. Karena emang udah kayak udah nggak tahu deh, pengen mati aja. Ya apalagi gitu. Ya udah nggak ada yang care, pacar gue juga udah ninggalin ya kan. Tapi Kayla ada nggak temen yang tahu profesi Kayla yang sekarang? Ada? Mereka ngatain nggak? Enggak. Karena mereka satu profesi. Enggak juga. Ada yang enggak satu profesi juga, kayak mereka ada yang kerjanya bener lah ya. Mereka kayak nyemangatin gue buat stop dong. Nih gue kasih deh kerjaan lu. Nih gue ada loker nih. Lo coba deh apply. Pernah nggak Kayla terbesit dalam pikiran Kayla untuk ngaku ke keluarga kalau Kayla ini seorang PSK? Tapi PSK maksudnya karena Kayla di rumah tidak disupport, dikasih uang jajan sedikit, akhirnya Kayla memutuskan untuk gua jual diri aja deh. Enggak sih, masih mikirin perasaan mama papa juga. Oh mama papa masih ada? Masih dua-duanya masih. Tapi Kayla ada di Opera Entertainment, Kayla ditutup masker, tato Kayla jelas banget. Kayla nggak takut ketahuan? Menurut gue kayak selama muka gue nggak ke-expose masih aman. Gitu. Nyokap bokap di Jakarta? Papa di Medan. Nyokap? Di Jakarta. Divorce? Enggak. Cuman kerja aja? Kalau ya kita berandai-andai, kalau misalkan salah satu keluarga Kayla ada yang notice Kayla ada di Opera, gimana? Ya udah, ya mungkin emang udah waktunya buat tahu aja.
Gitu. Heeh. Ya mau gimana lagi? Iya juga sih, bener juga. Kedepannya Kayla pengen hidup kayak gimana? Pengen yang normal, Normalnya tuh gimana? pengen kerja bener, pengen dapet duit bener, pengen hidup normal-normal aja lah, tanpa ada orang yang kayak ngelihat sebelah mata doang, gitu. Tapi Kayla jadi PSK bukan karena mau mencurahkan libido atau apa gitu gak sih? Enggak. Karena gue punya temen ya, Aha. dia tuh jadi PSK, tapi bukan temen deket, maksudnya temen kenal-kenal aja. Dia pengen jadi PSK karena dia sangean. Banyak kok yang kayak gitu. Jadi dia nggak mikirin duitnya, yang penting gua tiap hari Ngewong. ditidurin, iya ngewong. Enggak, Kayla bukan salah satu kayak gitu. Tapi kan Kayla juga nggak bayar kuliah sendiri pakai uang hasil jual diri kan? Enggak. Iya kuliah untungnya masih dibayarin papa. Ya ini menarik sih sebenarnya kayak jadi Kayla jadi PSK karena hanya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk belanja, traktir temen kalau lagi banyak duit dateng gitu kan. Kalau lagi nggak ada duit pergi. Iya. Kayla tahu nggak? Hidup itu pengorbanan. Kalau Kayla mau jadi orang bener, Kayla harus berkorban. Korbannya gimana sih? Gak usah jauh-jauh. Tinggalin teman-teman yang buruk dulu, Itu lingkungan susah. yang buruk. Itu aku masih Baru susah. Kayla bisa punya kehidupan yang baru. Gitu. 22 tahun itu bukan teenager lagi, tapi Kayla udah mengerti sama hal-hal yang berbau dengan kedewasaan, berarti Kayla sudah dewasa. Gimana tuh? Ada nyesel gak sih? Bener-bener yang kayak, kok gue bisa kayak begini ya? Nyesel sih ada kayak apa ya, pernah mikir anjir susah banget sih keluarnya dari kayak gini gitu loh. Padahal pengen banget, capek banget kayak gini tuh. Sering ya aku sampai mikir kayak kalau misalnya ada cowok yang mau deketin nih kayak lu mau ngewongnya doang nih. Padahal mah aslinya emang kayak enggak gitu, sayang beneran. Jadi pikirannya udah jelek ya? Iya. Kalau orang rumah nonton, apa yang mau Kayla sampaikan? Apa ya? Ya intinya mau minta maaf sih sama kedua orang tua gue ya. Ya sorry aja anak lo jadi kayak gini gitu. Nggak ada yang mau kayak gini, gue juga nggak mau kayak gini. Cuman mungkin gue kurang support dari orang-orang sekitar gue, apa emang gue yang nggak notice kalau sebenarnya mereka udah nge-support gue. Cuman ya itu, ya gue mau minta maaf aja sih. Sorry udah bikin kalian berdua malu sama gue mungkin. Dulu gue kerudungan. Terus tetangga gue juga taunya gue kerudungan, terus tiba-tiba gue kayak gini dan udah muncul tato di mana-mana. Gue keluar malam, balik pagi, bahkan nggak balik-balik. Ya pasti malu lah. Ya udah gitu deh, kayaknya mau minta maaf. Oh. Ya, namanya hidup ya. Kayla masih muda, 22 tahun, masih mencari jati diri, masih pengen melakukan hal ini, hal itu, kadang-kadang juga nggak suka dipikirin. Tapi nggak apa-apa, namanya itu perjalanan hidup. Ya, yang penting Kayla tahu kapan harus berhenti. Sama lingkungan, Kayla harus pilih-pilih juga berteman dengan siapa. Kalau mau, kan ada orang bilang katanya, kalau mau jadi orang sukses, deketin orang sukses. Kalau mau wangi, deketin tukang parfum. Nah itu semua ada di tangan Kayla untuk memilih. Kayla mau hidup kedepannya seperti apa. Apalagi Kayla sudah keluar dari rumah, berarti Kayla harus tunjukin ke keluarga bahwa Kayla bisa berdiri di kaki Kayla sendiri. Mau apapun itu, awal mulanya dari Kayla PSK dulu, tiba-tiba dari PSK Kayla bisa kerja di kantor, tiba-tiba punya jabatan dan lain-lain, kita nggak pernah tahu karena semua
semua kehidupan manusia hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya menjalani, berusaha dan berikhtiar. Aduh. Well, I ain't gonna live like this no more. Most my life's been waging war. Pakai tato itu bukan perempuan nakal. Itu sih. Ya, jangan beranggapan, aku pakai tato gini, tato gue banyak, paha gue semua. Itu hanya seni, art. Ya emang Ya, demen. jangan berpikir kalau semua perempuan bertato atau siapapun bertato itu adalah orang-orang yang nakal. Tidak, itu hanyalah kayak gue pakai tato karena gue mau mengekspresikan diri gue aja. Iya. Ketika gue bertato ya gue seneng aja gitu. Orang mau judging ya terserah aja. Kita nggak pernah nyusahin orang kok. Nah, Kayla pasti nggak pernah berpikir kalau bakal ketemu sama gue kan? Iya. Ya kan? Kira-kira lo mau ngomong apa ke gue? Ya makasih udah bikin gue jadi bisa ngomong, seenggaknya bikin gue lega. Soalnya kayak sebenarnya pengen cerita semuanya, cuman kayak belum nemu orang yang tepat yang bisa. Kadang orang cuman kayak waktu gue ceritain cuman kayak ya lah gitu loh, padahal gue pengennya didengar, terus ya dikasih solusi, dikasih semangat buat lo bisa kok lebih dari ini, lo bisa berubah lebih baik lagi, bukan kayak cuman didengar ya udah sabar aja gitu. Nah, kira-kira apa yang lo mau sampein sama yang seprofesi sama lo? Kalau bisa berhenti mah berhenti. Jangan kayak gini lagi deh. Cari yang lebih pekerjaan yang lebih halal, yang lebih baik tuh banyak kok. Pasti ada yang mau nerima lo. Begitu juga lo ya? Iya. Kayak jangan kayak misalnya lo nggak dapat kerjaan satu tuh kayak gue nggak bakal dapat kerjaan lagi nih, ya udah deh gue open BO aja biar lebih gampang. Karena rata-rata ya setahu gue kebanyakan perempuan cantik itu tidak pernah memakai otaknya, tapi mereka memakai tubuhnya untuk mencari uang dengan cara yang mudah. Nah itu yang harus diperhatikan sekarang. Banyak banget nih perempuan-perempuan cantik, mulus, kulitnya bagus, segala macam, tapi ternyata mereka lebih milih untuk menjadi seorang PSK dibanding harus memakai otaknya bekerja di kantoran atau untuk bekerja di tempat-tempat yang lebih baik selain jadi PSK. Lu termasuk cantik loh. Thank you. Tapi gue selalu, lo temen gue yang baru sekarang, nanti gue akan selalu berdoa, berharap semoga lo bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Amin, makasih. Nah, gue terima kasih loh. Gue hampir mau nangis, tapi gue tahan-tahan nih. Karena gue tuh selalu suka ngedengerin cerita-cerita baru dari teman-teman baru gue gitu. Jadi dari sekian banyak penduduk Indonesia, banyak sekali beraneka ragam. Mereka punya cerita-cerita tentang keresahan dirinya sendiri yang tidak bisa mereka ungkapkan sama orang lain gitu. Karena mereka mungkin tidak nyaman dan sebagainya. Nah, karena gue udah ngobrol sama Kayla, umur 22 tahun sudah menjadi PSK, hilang keperawanannya dari umur 17 tahun karena ingin coba-coba dan ternyata jadi keterusan. Iya. Itu adalah pilihannya dia, ya. Hidup itu adalah pilihan. Lo mau jadi bener itu hidup lo mau jadi nggak bener itu hidup lo. Rugi baiknya itu semua lo yang akan rasain. Tapi gue sebagai teman baru lo, gue berharap semoga Kayla bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik, yang bisa membuat lo juga jadi lebih baik dan lo bisa menata masa depan lo dengan lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan Oprah Entertainment di Nikita Open BO. Jangan lupa di subscribe, di like and comment, disebar luaskan sampai ke antero planet, mau ke neraka, ke surga itu terserah. Gue juga nggak tahu ya. Gue juga di sini merasa senang sekali karena Oprah bisa memberikan gue tempat di mana gue bisa berbicara dan mengobrol sama orang-orang yang mungkin menurut kalian adalah ini tidak pantas untuk diulas atau PSK adalah pekerjaan yang sangat jelek, najis, terlalat, lili ya. Tapi buat gue cerita dari mereka harus kita dengarkan karena biar bagaimanapun PSK tetaplah manusia. Sampai ketemu lagi di Nikita Open BO di next episode yang mungkin kita bisa mengulas lagi cerita-cerita tentang PSK yang ada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam ceritanya. Nikita Mirzani pamit, Kayla pamit, sampai ketemu lagi di Nikita Open BO di Oprah Entertainment pastinya. Bye-bye.